Hey guys, kembali lagi bersama Just Project Ripe. So hari ini kita mau tukar ke semua hose radiator nih, hose atas, hose bawah, hose bypass. Nah semua lah kita akan tukar. Yang saya gunakan adalah hose nih, hose brand Senko. Nampak lah demnya tebal pun boleh tahan, harga pun boleh tahan lah. Kemudian yang saya gunakan adalah Toyota Life Coolant. Nah, ini brand Toyota. Yang ini hose dari brand Semco, yang ini hose standard. Orang boleh lihat kan dia punya ketebalan dekat situ. Dimana hose Semco ini tengok tebal. Kalau yang biasa nih dia getah ya, tapi dalam ini pun dia ada benang juga lah. Cuma kalau kita lihat dekat hose yang lama nih, dia sudah kembang lah. So saya sarankan korang atas 5 tahun korang boleh tukar lah semua hose-hose yang berkaitan dengan sistem penyejukan dekat hose radiator ini lah. Sebab kalau ini pecah pun boleh menyebabkan engine naik panas. Kalau kita tidak perasan lagi, jalan-jalan engine mati sendiri, kereta overheat lah. Jadi serta dia topo bohol lagi. So kita kena pastikan juga lah komponen-komponen luar seperti hose nih dalam keadaan baik lah. Dimana kalau sudah sampai jangka masa dia akan expired sendiri, getah nih. So yang ini saya sarankan korang lepas 5 tahun orang tukar lah. So yang ini original standard hose yang saya beli dulu lah. So boleh tahan juga lah. Yang ini saya pakai lebih kurang 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 tahun ataupun 8 tahun lah saya pakai hose nih. Yang penting jaga coolant. Tengok, boleh nampak kan? Pakai coolant pun bakarat tuh. Apalagi kalau tidak pakai coolant. Lagi cepatlah hose nih ataupun dia punya pipe nih bertagar. Dan seterusnya menyebabkan dia pecah ataupun sebaliknya lah. So nasihat saya pakailah coolant untuk mengelakkan karat-karat nih. Sebab dia punya sambungan nih besi nih. So yang ini tidak mau cak banyak. Nanti kita akan pasang lah. Sebaiknya sebelum kita buka hose lama dan ganti hose yang baru dekat sistem penyejukan engine nih, dekat radiator dan juga dekat engine, sebaiknya kita buat flushing dulu lah untuk mengelakkan sama ada kotoran ataupun karat-karat yang ada dekat coolant yang lama nih dia masuk dekat hose yang baru tadi itulah. So saya sarankan orang buat flushing dulu. Cara dia mudah aja, orang cabut aja stopper nih. So stopper nih dia connect dekat bagian sini. Ini distributor, yang ini ada hose, ada buka aja lah stopper nih. Lepas buka, lepas itu orang cabut hose dekat sini, nanti orang tembak lah hose pipe dekat sini. So air ataupun coolant dia akan keluar dekat bypass tadi itu, dekat stopper tadi itu. Oke, yang ini proses buang coolant. Saya sudah tanggalkan stopper dekat situ dan juga hose atas radiator. Oke guys, untuk langkah pertama kita boleh tanggalkan baterai. First kita keluarkan terminal negatif dahulu, diikuti kita keluarkan terminal positif baterai ini, dan selepas itu kita boleh keluarkan bracket memegang baterai ini. Keluarkan baterai itu dari bagian engine, dan tapak baterai ini duduk pun kita boleh keluarkan supaya ruang lebih luas kita kerja nanti. Sebab nanti kita akan keluarkan radiator sekali untuk keluarkan low hose tuh dari bagian radiator. Dan dekat sini kurang boleh keluarkan distributor cap nih. Dia ada 2 screw yang ikat dekat dia punya cap. Yang ini kita keluarkan saja supaya nanti kita punya ruang kerja lebih luas lah. Tanggalkan dia punya kabel dekat coil dan kita alihkan dekat tepi distributor cap nih. Dan selepas itu kita boleh keluarkan hose atas, top hose dekat bagian radiator. Dan dekat sini kita boleh keluarkan hose lower nih dekat bagian pipe water pump tuh.
Dan untuk memudahkan kurang keluarkan low hose nih, kurang boleh tanggalkan radiator nih. So alang-alang juga sudah buang coolant, kita akan cuci sekali lah radiator nih. Dan kalau kita keluarkan radiator nih, lagi mudah lah kita keluarkan low hose dan pasang low hose tuh dekat radiator. Sebenarnya kalau kita tidak keluarkan radiator pun boleh juga, tapi untuk bagi lebih mudah orang tukar hose low hose dekat radiator nih, saya sarankan kurang keluarkan radiator lah. Sebab kalau kita keluarkan radiator, kita punya ruang kerja bukan saja luas, lagi satu dia memudahkan kita tukar low hose nih dekat bagian radiator lah. Sebelum itu kita boleh tanggalkan soket fan motor nih, alihkan dekat tepi. Selepas itu kita boleh keluarkan bracket yang pegang dekat bagian radiator, dia ada dua. Hose overflow dekat radiator ini pun kurang boleh tanggalkan, dan selepas itu kita boleh keluarkan radiator ini dari bagian engine lah. Oke guys, apabila kita lihat dekat sini, selepas kita keluarkan radiator itu, kawasan untuk kita kerja lebih luas lah. So itulah sebab kenapa saya keluarkan radiator tadi. Dan selepas itu yang nih kita punya distributor rotor ini pun kita keluarkan. Yang ini pun saya keluarkan saja dari bagian engine. Tanggalkan semua kabel plug nih, supaya tidak menghalang lah kita kerja. Vacuum hose dekat bagian distributor pun kita tanggalkan. Mana-mana aja lah yang menghalang kita buat kerja ataupun proses kita tukar hose tuh kita tanggalkan, untuk bagi lebih ruang lah. Cuma dekat bagian distributor nih kita biarkan untuk mengelakkan timing lari. Kalau kita tanggalkan distributor nih, marking kan lari, dan sebelum kita pasang kita wajib betulkan lah marking dia nih. Dan untuk distributor nih saya biarkan saja, saya tanggalkan depnya cap sajalah untuk mengelakkan semua adjust lagi marking dia. Dan langkah yang seterusnya kita boleh keluarkan top hose nih dari bagian housing thermostat. Keluarkan top hose tuh. Diikuti kita keluarkan hose bypass yang ada dekat pipe water pump nih. Keluarkan. Dan selepas itu dekat sini kita boleh tanggalkan kita punya air filter. Kalau kurang guna yang standard pun memang kurang kena tanggalkan, kurang punya air filter tuh, kotak angin. Ini disebabkan kalau kurang tidak tanggalkan kotak angin, lebih lagi yang masih menggunakan kotak angin yang original tuh, hose bypass dekat bagian carburetor tuh kurang tidak dapat keluarkan lah. Kalau yang sudah guna intake pot, tak perlu tanggalkan intake pot itu pun boleh juga. Tapi yang ini saya tanggalkan saja untuk bagi lebih selesa lah kerja. Yang ini kita boleh keluarkan lah bypass hose yang ada dekat bagian carburetor. Dan selepas itu kita akan keluarkan bypass yang ada dekat bagian head dekat sini. Keluarkan hose tuh, lepas itu orang tarik aja bagi keluar bypass hose tuh lah. Dan selepas itu untuk memudahkan kita keluarkan hose bypass yang ada dekat intake, yang berhubung dengan hose tuh kita boleh tanggalkan dahulu, sebab agak sempit dekat bagian intake tuh. Yang ini kita keluarkan dahulu bypass yang dekat sini. Dan untuk hose yang last, yang inilah kawasan ini memang paling sempit. Kalau boleh tarik, orang tarik. Yang ini dia punya hose yang last yang terhubung ke bagian intake manifold lah. So kawasan untuk hose ini duduk memang agak sempit, dan kalau hose ini susah mau tarik, orang boleh twist dulu hose tuh. Kalau tidak berjaya juga tarik, orang terpaksa lah keluarkan intake tuh untuk memudahkan orang keluarkan hose nih dan pasang hose yang baru dekat intake. Ini disebabkan hose ini lah yang paling susah mau kasih keluar dari bagian intake. So dekat sini kita sudah keluarkan ke semua hose yang ada dekat radiator dan juga bypass nih. So iklan saja. Yang ini hose dari brand Semco, yang ini hose standard. Orang boleh lihat kan dia punya ketebalan dekat situ. Gimana hose Semco ini, tengok tebal. Kalau yang biasa nih dia getah ya, tapi dalam ini pun dia ada benang juga lah. Cuma kalau kita lihat dekat
hose yang lama nih dia sudah kembang lah. So saya sarankan korang atas 5 tahun korang boleh tukar lah semua hose yang berkaitan dengan sistem penyejukan atau radiator ini lah. Sebab kalau ini pecah pun boleh menyebabkan engine naik panas. Kalau kita tidak perasan lagi, jalan-jalan engine mati sendiri, kereta overheat lah. Jadi serta dia topo bohol lagi. So kita kena pastikan juga lah komponen-komponen luar seperti hose nih dalam keadaan baik lah. Dimana kalau sudah sampai jangka masa dia akan expired sendiri, getak nih. So yang ini saya sarankan korang lepas 5 tahun orang tukar lah. Kalau korang tidak jaga coolant lagi cepat lah benda nih bermasalah ataupun rusak. Oke. So kalau korang minat dengan hose Semco nih korang boleh klik dekat B kuning. Nanti korang boleh tengok lah harga dia dekat situ. So yang ini kita akan pasang lah. Kita berbalik pada bagian bypass tadi, kita akan buat penyambungan dulu. Oke para rekan-rekan sekalian, untuk pemasangan hose yang pertama, selepas kita tanggalkan ke semua hose yang lama, orang kena utamakan hose ini dulu lah. Sebab hose ini yang paling susah kita mau pasang. Bukan juga susah, cuma kawasan dia sempit. Dimana kawasan dia dekat sini, yang dekat intake nih, bawah intake, orang nampak atau yang saya tunjuk tuh ada satu lubang sana yang saya tunjuk tuh, kejapa saya zoom dulu. Dia punya lubang hose yang tuh, lubang pipe untuk bagian intake manifold. So orang usahakan ataupun utamakan pasang hose intake manifold dulu lah, sebab kawasan tuh sempit. Ataupun kalau yang baru coba memang agak susah lah dekat situ. Kadang-kadang kalau susah ataupun dia susah mau buka hose tuh mula-mula, orang terpaksa lah kena buka intake nih. Dan untuk part kalau macam korang tanggalkan intake, untuk part buka intake nih saya ada tinggalkan link dekat bawah, nanti korang boleh rujuk lah. So yang ini saya akan pasang dulu lah. Mungkin dekat part nih saya tidak dapat record dengan baik ataupun dia punya angle tidak nampak betul. Jadi saya mohon maaf lah kalau video dekat part nih kurang jelas. Oke, saya akan pasang nih dulu. Bos, yang ini kita akan letak gasket sedikit, gam gasket sedikit saja. Ini kita akan letak dekat pipe tuh. Atau orang nampak atau tidak, tapi memang sempit sedikit kawasan ini. Walaupun sempit masih boleh lah. Sedikit lah orang nampak. Udah banyak nanti yang basket itu udah boleh masuk dekat sini, nanti dia sumbat lah. Kawasan penunjukan engine dekat sistem penunjukan engine. Jadi kita letak sedikit ya. So selepas kita letak baru kita akan pasang lah hose nih. Hose dekat bagian intake manifold. Hose pun masih baru fit, memang susah sedikit lah mau masuk. Ulak sampai ujung. Rekan-rekan, inilah dia punya sambungan dekat bagian bawah intake manifold nih. Dia sempit. Ini sambungan hose pertama kita pasang dekat bagian intake manifold lah. Orang utamakan hose nih, sebab kawasan itu paling sempit ataupun paling susah. Nanti kalau orang pasang hose yang lain dulu, takut dia menghalang dia punya kawasan jadi lebih sempit lah. Jadi kita pasang hose ini dulu lah. Kita utamakan hose yang ini dulu. So selepas kita sudah pasang, kita akan pasang yang lain lah. Oke guys, sedikit pencerahan apabila kita lihat dekat bypass hose nih. So dua bypass nih, dia terhubung ke bagian carburetor, dimana dia ada in dan out. Kalau kita lihat kita punya butterfly, kadang-kadang dia jam terbuka, kadang-kadang dekat laluan nih dia tersumbat lah. So orang pastikan kalau macam orang hadapi masalah butterfly itu dia jam terbuka 90 derajat, plus orang kena cek dekat bagian bypass hose nih lah. Pastikan dia tidak tersumbat oleh karat ataupun kotoran lah.
disebabkan kalau karat sumbat dekat bagian ini, so itu boleh menghalang coolant masuk dekat carburetor dan mengganggu pemanasan carburetor lah. Oke, first kita ambil gam sedikit. So orang jangan letak dekat bagian dalam nih, sebaliknya orang kena letak dekat bagian sinilah, dekat sini. Kita sapu dia sekeliling. Nah begitu ya, cukup. Supaya banyak-banyak. Ambil hose yang berkaitan, tentunya ini hose yang sambung dekat bagian pipe water pump. Nah, kita kasih masuk dekat sini. Nah, nampak ini hose nih, fit tuh. Siap lah, kasih masuk dulu. Oke, yang ini saya sudah pasang. Orang tengok dia punya gam, dia duduk tepi-tepi ya. So itulah saya sarankan orang gam dekat bagian pipe, bukan dekat hose nih. Ambil klip, masuk ke sini, ulak di ujung. Kalau ada ring lagi bagus, pakai ring lah. Ulak pelan-pelan, nanti dia masuk dia tuh. So udah masuk lah, kasih cun-cun dia. Oke. So langkah seterusnya sama juga lah, kita ambil gam sedikit ya, terus tuh sapu dekat sini ujung, si bulat jadi ya, tapi ya banyak lah, sedikit aja orang taruh. Oke, sudah sampai ujung, klip sudah masuk, pastikan dia fit, dan pas itu kita akan pasang dia punya stopper lah dekat sini. Sama juga ambil gam sedikit, supaya banyak sedikit ya, dan ini sapu sekeliling, pas itu dipasang lah punya ini, nah stopper ini memang fit guys, orang kayak rugi lah boleh. Masuk ya. Oke, udah masuk. Pas itu pasang lemnya klip lah. Ini klip. Pasang klip dekat ujung sini. Oke. So berikut adalah penyambungan ya yang saya sudah buat, dan sebelum kurang pasang penyambungan hose tadi, kita pasang dulu klip dekat hose yang terhubung ke intake manifold nih. Kemudian selepas itu yang ini kita sisipkan dekat bawah intake, kita letak dekat laluan bawah intake tuh, kita tarik sampai atas carburetor. Kemudian selepas itu hose bypass yang kita pasang dekat intake tadi kita sambung dekat pipe bypass nih. Sebelum tuh orang boleh letak gam sedikit dekat pipe bypass tuh, tapi ya banyak. Lepas itu kita pasang klip lah, kemaskan klip yang kita pasang tadi. Dan sebelum kita pasang hose bypass yang menghala ke pipe water pump nih, kita boleh pasang klip dia dulu. Lepas itu kita sapu gam gasket sedikit dekat pipe water pump tuh, sedikit saja orang letak. Kemudian selepas itu kita boleh pasang hose bypass yang terhubung ke pipe water pump nih, dan kurang boleh kemaskan klip tuh dekat bagian hose bypass yang terhubung ke pipe water pump tuh. Kemudian selepas itu pipe bypass yang ada dekat sini kita akan connect pada bagian carburetor sebelah sini, dan memandangkan dekat sini dia punya klip nih dia tidak muat dekat bagian hose nih. So sementara itu saya akan guna kabel tie dulu sebelum saya pergi beli ring lah. Dan berikut adalah penyambungan hose bypass yang kedua ataupun yang seterusnya. So penyambungan dia ini saya skip aja, dan orang boleh rujuk diagram nih untuk tahu kedudukan mana sambungan hose tuh. Dan untuk sambungan bypass nih kita boleh sisipkan juga ataupun lalu dekat bagian bawah intake manifold tuh. Orang tarik dia sampai ujung hose bypass yang terhubung ke bagian carburetor tuh. So orang tarik dia sampai sinilah. Kemudian selepas itu orang boleh pasang pipe bypass yang terhubung ke pipe coolant head tuh.
Sama juga lah korang boleh letak gum gasket sedikit dekat pipe head tuh, dan selepas tuh korang boleh pasang hose tuh dekat pipe head dan pasang dia punya clip. Dan selepas itu orang boleh pasang hose bypass yang kedua nih dekat bagian carburetor. Orang pasang dekat sebelah sini. So memandangkan dekat yang hose bypass dekat bagian carburetor nih, dia punya clip tidak muat dekat dia punya hose tuh. So saya ikat dulu pakai kabel tie sementara sebelum saya pergi beli ring lah. Untuk bagian bypass yang ada dekat bagian water pump punya pipe, dekat bagian head, dekat carburetor, dekat intake, kita settle pemasangan. So tinggal 2 hose lagi lah yang kita mau pasang, yaitu low hose dan juga top hose untuk radiator. So kasih masuk dulu clip, lepas itu kita akan gam sedikit. Pastikan demnya kedudukan ngam lah. Yang mana yang lengkung nih dia duduk dekat bagian atas, yang dia lurus begini nih dia akan duduk dekat bracket, dan yang ini dia akan duduk dekat sini lah. So, kita pasang ya. Ini masuk dekat bagian bracket. Oh, kipak sedikit. Oke. Macam ini lah. Pun sudah masuk. So, settle lah dekat sini. Nanti kita pasang dekat engine. Dan yang ini adalah proses untuk kita pasang radiator nih dekat bagian engine B. Sudah masuk. Selepas itu kita pasang bracket pemegang radiator tuh 2 biji dekat sini. Dan selepas itu kita akan pasang low hose nih pada pipe water pump tuh. Sebelum tuh kita boleh sapu sedikit gum dekat pipe water pump tuh, dan kita boleh pasang hose tuh dekat pipe water pump tuh. Dan selepas tuh korang jangan lupa kemaskan klip dekat bagian hose nih lah. Dan untuk seterusnya kita akan pasang hose stop nih. Hose ini adalah hose yang terakhir, dia terhubung dari radiator ke bagian housing thermostat. Sebelum kita pasang hose nih, sama juga kita letak gum gasket sedikit dekat bagian pipe housing thermostat tuh. Kemudian selepas itu korang boleh pasang top hose nih dekat bagian housing thermostat, dan selepas itu korang jangan lupa kemaskan dia punya clip. Kemudian yang sebelah sini kita sambung pada bagian atas radiator nih. Korang boleh kemaskan hose tuh dan kemaskan dia punya clip. Hose overflow ini pun kita akan ganti lah sekali dengan nih. Kemudian selepas itu mana-mana yang kita tanggalkan tadi seperti rotor dekat distributor, dia punya cap, dia punya kabel, semua kita pasang balik. Hose vacuum dekat distributor dan juga baterai kita pasang balik lah sebelum kita top up coolant yang baru dekat bagian radiator. Kemudian langkah yang terakhir, korang boleh top up coolant yang baru dekat radiator korang. Dan selepas korang top up tuh, korang wajib buang angin lah dekat sistem penyejukan engine. Korang start engine korang biarkan dahulu cap tuh terbuka sampai bubble atau angin yang ada dekat sistem penyejukan engine kita tuh betul-betul hilang lah. Selepas dia sudah hilang, baru kita pasang kita punya cap radiator tuh. Dan sekali lagi saya minta maaf dekat part buang angin yang ada dekat sistem penyejukan ini saya tidak dapat record. Memandangkan video ini terlalu panjang, jadi saya mau kurangkan demnya durasi, so part ini saya skip lah. Nanti saya akan tinggalkan link untuk proses buang angin dalam sistem penyejukan engine lah dekat ruang deskripsi. So untuk video kali ini sampai di sini saja. Kalau banyak kekurangan ataupun ada part yang saya tidak dapat rekam, saya mohon maaf. Dan sekiranya video ini bermanfaat, korang boleh support Jazz Project Repair, dan korang jangan lupa share kepada kawan-kawan di luar sana.